Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Mulidirido, kelas 10 DKV 2, nomor absen 19, ingin menjelaskan tentang sejarah agama Islam. Berikut videonya. Seperti yang kita tahu, Islam merupakan salah satu agama terbesar di dunia. Di balik besarnya agama Islam, ada sejarah yang begitu panjang. Dimulai dari lahirnya Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awal pada tahun gajah. Kenapa bisa disebut tahun gajah? Karena pada saat itu ada pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha yang ingin merobohkan Ka'bah. Nama ayah dari Nabi Muhammad SAW adalah Abdullah. Beliau wafat saat Nabi Muhammad SAW berada di dalam kandungan, dan ibu Nabi Muhammad SAW bernama Aminah. Beliau wafat saat Nabi Muhammad berusia 6 tahun. Nabi Muhammad pun diasuh oleh kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Beliau wafat saat Nabi berusia 8 tahun. Setelah itu Nabi ikut dengan pamannya yang bernama Abu Thalib. Saat Nabi Muhammad berusia 40 tahun, beliau mendapatkan wahyu pertama, surat Al-Alaq ayat 1-5 di Gua Hiro. Setelah itu Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah. Tapi pada saat itu ia berdakwah pada orang-orang terdekat saja, dan ada beberapa orang yang pertama yang masuk Islam, yaitu Khadijah binti Khuwailid, Zaid bin Haritsah, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar As-Siddiq, Bilal bin Rabah, Ummu Aiman, Hamzah bin Abdul Muthalib, dan Abbas bin Abu Muthalib. Mereka disebut juga As-Sabiul Awwalun, yang artinya pemeluk Islam pertama. Setelah itu Islam mulai berkembang pada tahun ke tahun. Islam menyebar dan berkembang pertama kali di Makkah dan Madinah. Nabi Muhammad wafat saat beliau berumur 63 tahun. Setelah beliau wafat, terdapat 3 khalifah yang memerintah dari kota ini, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan. Teori pertama masuknya Islam di Nusantara adalah teori Gujarat (India). Di Nusantara sendiri ada 3 teori masuknya Islam di Indonesia, yakni menurut teori Gujarat, Islam masuk di Nusantara pada abad ke-13 dengan dibawa oleh para pedagang Gujarat. Pada waktu itu, para pedagang Gujarat datang dari Selat Malaka dan kemudian membangun hubungan dagang dengan orang-orang lokal di bagian barat Nusantara. Selanjutnya ada teori Persia yang mengatakan bahwa Islam masuk di Nusantara pada abad ke-13 dengan dibawa oleh para pedagang Persia. 2 tokoh yang mencetuskan teori Persia adalah Husain Djajadiningrat dan Umar Amir Husain. Teori terakhir adalah teori Mekah yang menyatakan bahwa perkampungan Islam sudah ada sejak abad ke-7 di pantai barat Sumatera. Pendapat ini juga didukung dengan bukti berita dari Cina pada zaman dinasti Tang tahun 674 Masehi bahwa orang-orang Arab sudah mendirikan perkampungan Muslim di pantai barat Sumatera. Di Pulau Jawa sendiri, Islam tersebar melalui Wali Songo. Kenapa disebut Wali Songo? Karena jumlah wali atau orang tersebut ada songo atau 9. Berikut beberapa nama Wali Songo. Pertama, Sunan Gunung Jati atau nama aslinya yaitu Syarif Hidayatullah. Kedua, Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Ketiga, Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Keempat, Sunan Bonang atau Raden Magdum. Kelima yaitu Sunan Giri atau Raden Paku. Keenam, Sunan Derajat atau Raden Hasyim. Ketujuh, Sunan Muria atau Raden Umar Syahid. Kedelapan, Sunan Kudus atau Jafar Shodiq. Kesembilan atau yang terakhir, Sunan Kalijogo Raden Syahid. Sejak saat itu agama Islam menyebar luas di Indonesia. Sampai saat ini Islam menjadi agama mayoritas atau terbesar di Indonesia.
Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm-hmm.